saudara-saudara, saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan 6 hari saya jalan kaki. Saya sudah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk, kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Kalau mobil belum ada di situ, saya nggak bakal mulai ceramah, saya pulang. Saya masih ingin menjawab dari statementnya Bahar Smith tentang terputusnya nasab Rasulullah dari keturunan perempuan. Beberapa pandangan ulama tentang nisbat nasab Sayyid ke jalur perempuan ya. Jadi apabila ada orang yang membeda-bedakan keturunan dari garis laki-laki dan perempuan, maka berarti orang itu bukan penganut ajaran Islam yang sebenarnya dan bukan pula penganut atau budaya berpendidikan. Dan lebih tidak berpendidikan lagi jika ada orang yang mengatakan bahwa hubungan nasab keturunan dari anak perempuan terputus terhadap kakek dari pihak ibunya. Pendapat ini akan berakibat pada penolakan terhadap keturunan Rasulullah sebagai Ahlul Bait yang notaben dari pihak perempuan, yaitu dari Fatimah Az-Zahra. Sampai sekarang ini masih banyak orang Arab awam yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Hasan Husain adalah putra Fatimah yang berarti putus nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini sebenarnya adalah warisan bangsa Arab jahiliyah yang pernah diabadikan dalam sebuah syair mereka ya, bahwa anak-anak kami adalah yang dari keturunan anak laki-laki kami. Adapun anak-anak perempuan kami, keturunan mereka adalah anak-anak dari orang lain. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya cucu dari anak perempuan itu hanya keluar dari deretan daftar ahli waris. Dalam istilah ilmu faraid disebut mahjub atau terhalang untuk mendapat warisan. Namun dalam deretan zuriyah atau keturunan, cucu dari anak perempuan itu tiada beda dengan cucu-cucu dari anak laki-laki. Mereka tetaplah sama-sama cucu yang akan dipanggil anakku dari kakek yang sama. Apabila kakek mereka adalah orang soleh, maka mereka sama-sama akan masuk dalam daftar keturunan yang akan mendapat barokah dan syafaat dari leluhurnya. Sebagaimana Allah pernah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan juga, maka akan kami gabungkan anak cucu mereka itu dengan leluhur mereka. Jadi saudara bisa lihat di KS Atur 21 ya. Kita mau lembut dibilang takut, jadi serba salah ya. Kita berani nanti dikira persekusi, oh ini kasar, keras, nggak taat hukum. Kita lembut dibilang penakut. Udahlah, kita ini siap aja, mau lembut siap, mau keras siap. Ya, kalau mau keras ya sebutin aja tanggalnya, tempatnya, datang kami demi Allah, datang. Ya, tapi kalau ada kelembutan begini kan alhamdulillah jadinya baik gitu ya kan, tabayunnya selesai dengan baik dan minta maaf dan permintaan maafnya ya yang di medsos gini. Ada beberapa memang, ada beberapa. Gue pengen banget itu di 4 tengah gitu, 1 sama 1 gitu. Iya, atau lu mau kelompok ya kelompok sekalian, ya kan, mau tabayun baik-baik atau yang lainnya apa salam olahraga. Ya kan, tuh kayak TIJ, Fuad Pleret, Arya, siapa lagi ya, ini sebutin deh, Lubis. Ayo, salam olahraga kita, apa namanya ya, buat olahraga aja, buat melatih otot, ya kan. Hati-hati, 2 kejahatan dalam urusan nasab Nabi. Yang pertama apa? Tidak punya nasab kepada Nabi, ngaku-ngaku punya nasab kepada Nabi. Itu manidda ila ghairi abihi falam yajid arfal jannati wa raihatal jannati, gak akan nyombau surga. Bohong nasab, bukan nasabnya ke Rasulullah, ngaku. Oh ini besar, dosa besar, gak akan nyombau surga. Maka yang gak punya ngaku, bukan saja urusan nasab Nabi, apalagi nasab Nabi, nasab biasa saja gak boleh.